Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ada satu pepatah saya mengatakan, jika teman-teman semuanya menjawab salam saya dengan penuh semangat dan antusias, maka teman-teman akan dimudahkan dalam menyampaikan materinya di depan ini, insya Allah. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk melakukan hal yang sederhana, itu menjawab salam dengan penuh semangat dan antusias. Maka dari itu saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wakibatul lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, kepada seluruh audien yang menonton video ini dan kepada seluruh orang-orang yang menonton dan menyukai video ini. Nah, apa sih teman-teman semuanya yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu saya membayangkan sesuatu yang ada di bayangan saya, mie instan. Nah, sekarang coba teman-teman semuanya bayangkan mau makan mie instan. Sudah? Ketika teman-teman semuanya membayangkan mau makan mie instan aja butuh proses, ada cara SOP, cara penyajiannya, betul? Nah, sekarang bayangkan, ketika sudah dibayangkan, apa yang terjadi? Maka teman-teman semuanya harus beli mie instan dulu. Kemudian setelah dibeli, teman-teman tidak mungkin langsung dimakan dong, tapi dimasak dulu menggunakan air mendidih, kemudian harus ada wajannya, harus ada airnya, baru dibuang. Sekarang teman-teman, kira-kira teman-teman semuanya makan mie instan tanpa diseduh terlebih dahulu. Tanpa diseduh terlebih dahulu, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah mungkin teman-teman semuanya bisa sakit perut atau susah BAB atau susah sakit pencernaan. Nah, kira-kira teman-teman, sekarang kebalikannya, teman-teman semuanya makan mie instan tapi diseduh terlebih dahulu, dimasak dulu sesuai dengan SOP, maka teman-teman semuanya pasti dong akan merasa enak, nikmat dan lezat tentunya, dan juga hangat. Nah, sekarang pertanyaan intinya teman-teman, bagaimanakah hal ini dalam perspektif keimanan? Etis gak sih teman-teman semuanya ingin masuk surga, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi enggan melakukan amal, enggan melakukan amal kebaikan, enggan melakukan amal soleh. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mukmin instan bukan konsisten. Nah, teman-teman semuanya, kita hidup sekarang di zaman yang serba instan. Mie instan, kopi instan, bahkan pola hidup pun ingin serba cepat. Sayangnya teman-teman, pola instan ini kebawa dalam beragama, kebawa dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sendiri dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 pojok atas sebelah kanan, kata Allah, innal mu'minuna alladzi idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum imana wala rabbihim yatawakkalun. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, idza dzukirallah, apabila mereka disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka teman-teman. Wa idza, dan apabila tuliat, dibacakan kepada mereka, alaihim, kepada mereka, ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat Quran, jadatum imana wa rabbihim tawakkalun, seakan-akan bertambahlah keimanan mereka teman-teman. Nah, bahkan kata para ulama, al imanu yazid wa yanqus kan, iman itu kadang kita naik, kadang kita turun. Nah, ketika kita iman naik, itu kita dekat dengan atau taat dengan perintahnya. Tadi tidak melalaikan sholat 5 waktu tentunya. Kemudian ketika kita mendengar azan langsung ke masjid. Tapi ketika iman kita turun, wayan gus itu ketika kita bisa jadi karena kemaksiatan kita yang dilakukan teman-teman semuanya. Kemaksiatan dari apa? Kemaksiatan mungkin kita tadi lalai akan perintahnya, menunda-nunda sholat, atau kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, terus apa korelasinya sama mukmin instan bukan konsisten? Harusnya kita menjadi mukmin yang konsisten, bukan yang instan, betul? Nah, teman-teman, kata mukmin bukan mukmin instan tapi konsisten ini adalah, kalau saya analogikan, ibaratkan korek api. Tahu teman-teman korek api? Korek api jika kita nyalakan itu seperti mudah menyala, tetapi mudah juga padam. Nah, itulah teman-teman realitas saat ini. Anak muda banyak gairah, semangat di awal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ikut pengajian, rajin ikut organisasi dakwah, akan tapi putur dimakan rasa malas. Sedangkan mukmin yang konsisten itu adalah konsisten adalah yang memiliki amalan yang sedikit tapi punya konsistensi, punya dawamah, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah, ahabul amal illallah adwa muha wa in kulla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwa muha, yang punya konsistensi atau dawam, teman-teman. Dawam, punya konsistensi atau dawam. Wa in kulla, walaupun hanya sedikit. Nah, gak apa-apa teman-teman, yang penting sedikit-sedikit kita melaksanakan kebaikan, sedikit-sedikit kita menjalankan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah, sedikit-sedikit kita ingat Allah, sedikit-sedikit kita berzikir, sedikit-sedikit kita baca Al-Quran, sedikit-sedikit kita melakukan amal soleh yang lainnya, teman-teman. Nah, yang penting kita konsisten lah, punya dawamah, yang amal sedikit tapi kita yang penting punya dawamah, insyaallah Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, bagaimana caranya, teman-teman, kita menjadi mukmin yang konsisten, bukan mukmin instan? Tadi teman-teman harus memahami 7 hal. Ada 7 poin supaya kita menjadi mukmin yang konsisten, bukan mukmin instan. Yaitu pertama, teman-teman tingkatkan pemahaman ilmu agama tentunya secara rutin. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengetahui, ketika kita belajar, ketika kita tidak tahu, maka bertanyalah, teman-teman. Supaya kita menambah kepengetahuan. Dalam artian teman-teman haus akan ilmu, ingin belajar dimanapun berada, membaca buku. Karena kata Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, dalam Quran surat An-Nahl, teman-teman, fas'alu ahli dzikir in kuntum ta'lamun. Fas'alu ahli dzikir in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kalian semuanya kepada orang yang berilmu, niscaya engkau akan mengetahuinya. Nah, dalam artian apa? Ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan ilmu, kan, teman-teman. Jika teman-teman semuanya mungkin tidak memahami akan suatu perkara, akan suatu pertanyaan masalah, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Niscaya teman-teman akan menjawabkan jawabannya, insyaallah. Yang kedua, teman-teman, supaya kita menjadi mukmin yang konsisten, bukan mukmin instan, itu kedua adalah jaga sholat 5 waktu atau konsisten dalam ibadah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu salat, dari mulai salat 5 waktu, tadi salat zuhur ketika matahari tergelincir, kemudian salat asar, maghrib, isya, subuh. Itu Allah telah tentukan. Maka dari itu saya turut mengajak kepada seluruh audien, seluruh pendengar, seluruh yang menonton video ini untuk apa? Untuk tadi menjaga sholat dalam 5 waktu, konsisten dalam ibadah, sholatnya di masjid, berjamaah di masjid, teman-teman semuanya, tentunya. Karena sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin. Nah, kedua yang ketiga, supaya kita menjadi mukmin yang konsisten, bukan mukmin instan, yaitu bersabar dalam ujian. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina isbiru wassabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap-siagalah, warabbitu wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya engkau akan menjadi orang yang tadi tuflihun, orang-orang yang beruntung. Maka itu pasti teman-teman semuanya, para hadirin, para audiens, para pendengar pasti memiliki ujiannya masing-masing. Mungkin teman-teman semuanya punya ujiannya masing-masing. Ada ujiannya, mungkin ada teman-teman mahasiswa pasti memiliki ujiannya masing-masing. Ada mahasantri memiliki ujian masing-masing. Para asatidz, para guru, semuanya memiliki ujian masing-masing, teman-teman. Maka dari itu bersabar dalam ujian. Dengan apa? Dengan bersabar dan sholat, teman-teman. Nah, yang keempat tentunya supaya kita menjadi mukmin yang konsisten, bukan mukmin instan, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Supaya kita memiliki kultur atau budaya atau kebiasaan orang soleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang bermakna ketika kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, maka akan kebawa wanginya. Akan tetapi ketika kita bergaul dengan orang atau berteman dengan orang pentebah besi, setidaknya kita kebawaan asapnya, teman-teman. Maka dari itu jagalah, teman-teman, pergaulan, karena pergaulan menentukan kita, teman-teman semuanya. Yang kelima tentunya berdekat lillah dengan Al-Quran, karena kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam artian apa? Supaya kita menjadi orang yang terbaik, teman-teman. Orang yang terbaik, teman-teman. Kemudian yang keenam, teman-teman, jangan lupa perbanyak zikir dan doa. Kenapa? Supaya kita diberikan keistiqomahan kepada Allah dalam ketaatannya, dalam amalan yang konsisten,
Karena kata Allah dalam Quran surat karena kata Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dan berzikir dan mengingatku niscaya hati akan tentram teman-teman. Maka dari itu jangan lupa berzikir. Kemudian minta ke